Selamat pagi pemirsa. Asik bener sih ya, Adit pagi-pagi udah ngajak makan opak kolontong. Saya pikir opak kolontong itu opak sama lontong nih pemirsa. Ternyata opak yang dilumurin dengan gula aren. Aduh, enak banget tuh, pasti manis kayak gue. Tapi makasih banget tuh Dit udah ngasih informasi opak kolontong seperti apa, jadi kita tahu nih. Tapi teman saya satu lagi nih nggak kalah seru nih pemirsa. Si Krisna lagi bikin sambal spesial. Tapi bukan berarti si Krisna mau pagi-pagi ngajak kita makan sambal yang banyak, bukan. Tapi dia mau ngajak kita olahraga, ngulek sambelnya itu loh pemirsa. Yang di rumah siapin pinggulnya ya. Yuk. Aduh. Ya. Ini kan habis megang cabai ini. Salad tradisional yang mantap rasanya. Halo pemirsa, Sugeng Enjang. Atau artinya selamat pagi. Akhir pekan saya kali ini tidak biasa pemirsa. Saya bertugas membawa kacang pada sang pemilik yang ada di Ngoran Nglenggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sorry mas, gak bisa bantu ya, sorry ya. Gimana sih? Jalan nggak bener. Aduh, bagaimana sih pengendara tadi? Kalau kacangnya jatuh bisa dimarahi nanti. Nah, ini dia tempat pembuatan bumbu pecel milik Pak Panut. Langsung saja kita mulai dan inti proses pengolahannya yuk. Pertama, siapkan kacang tanah, kemudian masukkan ke dalam oven sederhana ini. Nah, jadi proses pertama kacang di oven dulu dengan alat oven yang semi otomatis tapi tetap tradisional bentuknya. Jadi dia akan memutar dan tungkunya ada di sebelah kiri, di sebelah sana. Nah, setiap sekali oven, alat ini dapat menampung sekitar 60 hingga 80 kg kacang. Oke, masukkan terus sampai penuh. Sip, tutup oven dan kunci rapat-rapat. Aduh. Udah cukup. Tinggal nyalain ya Pak ya? Cara oven ini lebih baik dari menggoreng menggunakan minyak goreng. Selain lebih murah, hasilnya menyehatkan karena hanya di oven saja pemirsa. Biarkan kacang ini matang selama kurang lebih 2 jam. Nah, sambil menunggu matang, saya bisa mengerjakan atau mengolah bumbu yang lain dulu pemirsa. Oke, bahan yang tidak kalah penting adalah cabai. Selain menambahkan rasa pedas, cabai juga menjadi penambah selera makan bagi pecinta pecel. Ini Bu ya. Jadi kalau di sini rasa bumbu pecelnya ada 2, ada yang rasa sedang sama yang pedasnya, waduh luar biasa. Menghaluskan cabai di sini masih tradisional pemirsa, masih memakai alu dan lumpang. Wah, bisa sekalian olahraga pemirsa. Aduh. Aduh. Ya. Ini kan habis megang cabai ini. Aduh, ada-ada saja. Malah mata saya yang terkena cipratan cabai. Aduh, air mana Bu? Air Bu. Bahan selanjutnya adalah gula kelapa atau gula merah yang dihaluskan. Gula kelapa di sini berfungsi sebagai bahan perekat adonan juga penambah rasa manis alami pemirsa. Oke, 2 jam sudah berlalu, saatnya mengeluarkan kacang dari oven. Tinggal dimatikan putarannya, dan di bagian bawah oven, siapkan gerobak khusus wadah kacang. Gerobak ini memang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan pemirsa. Karena dalam setiap harinya, Pak Panut biasa mengolah kacang sebanyak 2 hingga 3 kintal. Banyak kan pemirsa? Ketepet Bu. Selanjutnya, kacang didinginkan terlebih dahulu sebelum digiling dengan bambu. Oke, lanjut proses yang penting nih pemirsa.
Nah, jadi bumbu-bumbu yang sudah saya haluskan, cabai, gula merah, dan bumbu-bumbu lain dicampurkan dulu di sini. Setelah rata, baru kita masukkan kacangnya. Pencampuran di sini harus menggunakan mesin yang khusus dirancang untuk mempermudah dan menjaga higienis dari bumbu. Nah, kacang juga dicampur di sini sambil diaduk-aduk agar merata. Tunggu hingga 10 menit ya. Sip, setelah semua bahan tercampur dengan rata, saatnya bumbu ini digiling pemirsa. Masukkan bumbu sedikit demi sedikit agar mesin tidak mampet. Jadi kalau kita sebagai orang awam melihat bumbu pecel tuh semua tuh sama, tapi sebenarnya setiap daerah memiliki karakteristik bumbu pecel. Nah, semua bumbu sudah digiling halus. Saatnya proses pembungkusan. Usaha bumbu pecel ini sudah dimulai sejak tahun 1990. Pasar terbesar bumbu pecel ini dijual ke kota Blitar dan sekitarnya, bahkan juga ke kota Surabaya. Cukup merogoh kocek Rp50.000 per kilogram, kita bisa menikmati bumbu pecel ini. Nah, jadi makanan tradisional Indonesia jangan sampai dilupakan. Nah, bikin pecel sudah, bumbu pecel sudah. Tinggal kita nyobain bumbu pecel dengan sayurannya. Oke, gimana rasanya? Mumpung di Blitar, ya kan? Kuliner pecel di Indonesia sudah sangat melekat pemirsa. Baik dari kalangan muda hingga tua, semua menikmati panganan salad ala Indonesia. Oh iya, ada tips nih untuk mencairkan biang bumbu pecel ini, sebaiknya menggunakan air dengan suhu normal. Hal ini dilakukan agar bumbu tetap memiliki aroma harum dan rasa khas kacang yang tetap terjaga. Haha, sayuran, tempe, tahu, sama peyek sudah siap di piring. Langsung dimakan. Mbak, saya makan dulu, Mbak. Nah, di samping saya juga Cahayu cantik asli Blitar, jadi makin lahap makannya. Kuliner ini sudah ada dan dikenal sejak zaman Belanda dulu, alias zaman penjajahan. Bahkan penikmatnya hingga ke luar negeri pemirsa. Karena berbahan sayuran dan kacang-kacangan, pecel ini cocok untuk anak-anak dalam meningkatkan daya ingat dan juga memiliki zat antidepresan yang baik bagi tubuh. Sebenarnya belum ada literatur yang pasti yang mengatakan kapan pecel ini ditemukan. Tapi yang pasti sampai sekarang pecel sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Krisna Herdiato, Ferry Rizky, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Salad tradisional yang mantap rasanya. Pagi-pagi sarapan pecel sayur pakai bumbu yang pedas itu memang nikmat banget pemirsa. Jadi semangat, tapi jangan banyak-banyak, nanti jadi semangat ke kamar mandinya. Ya udah, sebentar lagi kita akan lihat Roland yang mengolah sesuatu beracun. Ini sangat beracun sekali pemirsa, tapi menjadi makanan yang nikmat. Setelah yang satu ini tetap di Selamat Pagi.